Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Atia Kezia Zahwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang menarik yang selalu menjadi trending topik di kalangan semua orang. Masih menjadi perdebatan orang-orang juga dan selalu dipakai untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk mahasiswa. Nah, apa sih yang akan saya angkat? Yaitu literasi digital yang berkaitan dengan AI. Pastinya sudah tidak asing mendengar kata AI. Bahkan di dunia perkuliahan, mahasiswa sekarang sering kali menggunakan kecerdasan buatan diri. Tapi sebelum membahas AI, kita perlu tahu nih, apa hubungan dari literasi digital dengan AI? Pertama-tama kita harus memahami apa arti literasi, karena terkadang orang-orang menyempitkan arti dari literasi itu sendiri. Orang-orang mengartikan literasi adalah sekedar membaca buku atau kemampuan menulis, sementara literasi itu kan merujuk pada kemampuan menyerap informasi, memahami, menggunakan, bahkan berinteraksi dengan menggunakan teknologi digital, sehingga akan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, literasi bukan hanya jago mengeja, membaca, tapi lebih dari itu. Nah, maka dari itu hubungan antara AI dan literasi digital sangatlah erat. Karena AI adalah salah satu komponen teknologi digital yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan teknologi dan informasi secara keseluruhan. AI adalah salah satu teknologi terdepan yang saat ini sedang berkembang. AI bisa diibaratkan sebagai teknologi yang mampu menyerap kemampuan otak manusia dengan menggunakan algoritmanya dan komputasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, yaitu membuat terobosan besar dalam berbagai industri, termasuk teknologi kesehatan, keuangan, maupun pendidikan. Singkatnya, AI membantu pekerjaan manusia secara cepat dan efisien. Tetapi tidak selalunya AI dapat membantu, justru AI menjadi ancaman bagi manusia, seperti mengancam profesi manusia, penyebaran hoaks yang semakin banyak, dan masih banyak lagi dengan adanya ancaman AI. Baik, di sini saya akan membahas ancaman AI. Penggunaan AI juga terkait dengan banyak tantangan dan resiko, termasuk masalah privasi dan keamanan data, resiko hoax yang lebih massal. Sebagai contoh, adanya memanipulasi foto atau video dengan menggunakan teknologi AI agar tampak seolah-olah mereka sedang melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Misalnya video yang sempat viral, yaitu video Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi yang sedang berpidato, diubah pengucapan bahasanya menggunakan bahasa Cina. Sehingga banyaknya komentar dan pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut. AI juga dapat menjatuhkan reputasi orang, pengangguran karena pergantian pekerjaan manusia oleh mesin. Dan kekhawatiran ini mengenai kontrol manusia atas mesin. Bahkan CEO Twitter yaitu Elon Musk mengatakan bahwa AI lebih berbahaya dibandingkan nuklir. Hadiran AI juga dapat menjadi bantuan dan ancaman bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan adanya alat bantu seperti ChatGPT, U.com membantu mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Namun hal ini menimbulkan hal negatif juga, yaitu resiko ketergantungan terhadap AI. Nah, ketergantungan ini tersebut berdampak pada kurangnya rasa percaya diri dan penurunan keterampilan, dan juga mahasiswa menjadi malas dalam mengasah keahlian mereka dalam menghadapi tantangan. Dan prinsip ini diperlakukan kebijakan dan aturan yang terukur dan mendukung inovasi yang bertugas tanggung jawab agar dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan teknologi AI ini. Nah, tadi kan saya menyinggung profesi manusia. Saya langsung teringat nih dengan ancaman pengalaman saya, yaitu mengenai AI. Ada satu pengalaman yang saya alami sehingga mengubah kehidupan saya sendiri, yaitu bakat atau hobi saya yang mulai terpendam. Berawal dari saya masih kecil hingga sekarang, saya sangat menyukai kegiatan menggambar atau melukis. Saya melukis ketika saya memiliki waktu kosong saja. Nah, ketika saya merasakan emosi, merasakan sedih, maupun ketika saya bahagia, itu semua saya curahkan melalui menggambar. Tetapi semenjak munculnya digital yang dapat membuat suatu gambar atau lukisan dengan cepat, bakat saya ini menjadi tidak lagi relevan. Pada saat itu saya merasakan bakat saya ini tidak lagi penting dan tidak lagi dibutuhkan. Ditambah di zaman ini teknologi semakin berkembang, karena sekarang sudah ada program yang bisa membuat gambar apapun sesuai interaksi dalam hitungan detik.
Contohnya adanya web Microsoft Bing, Dell AI, yaitu web yang dapat menggambar sesuai instruksi kita dan hasil gambar tersebut sangatlah bagus. Sekalipun mungkin bisa dibilang bakat saya tidak terancam, tetapi dibandingkan melukis sendiri, waktu dan skill yang saya butuhkan tetap lebih cepat memakai AI. Diibaratkan adanya kalkulator, mau sepintar apapun perihal matematika, manusia tetap saja memakai kalkulator agar terhitungnya lebih cepat. Keberadaan AI bisa dibilang pisau bermata dua. Di satu sisi bermanfaat mempercepat suatu proses kerja manusia, di satu sisi mematikan profesi. Maka dari itu kita harus terus belajar karena teknologi terus berkembang dan berubah. Kita perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan kita juga harus mengambil peluang yang ada. Belajar dan mengikuti perkembangan teknologi juga merupakan cara untuk bersaing dengan AI. Di era literasi digital ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Maka dari itu, belajarlah untuk menguasai teknologi. Saya langsung teringat kepada perkataan Mbak Najwa Shihab, yaitu perubahan memang pahit untuk sebagian orang, tetapi sebenarnya juga adalah peluang. Tergantung apakah kita mau merangkul perubahan atau bersikap kepada batu terhadap zaman. Dan kita tidak perlu takut dengan keberadaan AI. Pro kontra akan tetap ada, hanya saja kita perlu memanfaatkan dengan bijak. Keberadaan AI menjadi teman maupun musuh di kehidupan era digital ini. Sekian dari saya, semoga apa yang tadi saya sampaikan mengenai literasi teknologi AI, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.